Selamat pagi semuanya, Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia Sanipar dengan 211501120. Saya dari kelas 3B dan di sini saya akan membahas tugas mengenai teknologi sedia Nostera 1 untuk formulasi bahan dari sirup. Saya di screen. Di sini formulasi bebas dan sirup yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan, reformulasi zat aktif utama, formulasi yang digunakan, metode pembuatan, reformulasi bahan tambahan beserta alasannya, evaluasi sekian dari kesimpulan. Baik, pendahuluan. Apa sih yang mendasari kenapa kita mengambil topik ataupun kenapa ada sirup? Jadi yang pertama di sini ada terkait dengan jurnal, ekstrak kulit buah semangka dapat menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri E. coli pada konsentrasi 5, 7, 9, dan 11 untuk mengandung senyawa metabolis sekunder akrilik glikosida dan saponin. Untuk memudahkan dalam pemanfaatannya, maka dibuat sediaan sirup. Jadi dikatakan, sirup adalah sediaan cair yang dapat digunakan oleh hampir semua usia cepat dan absorpsi sehingga dapat menimbulkan efek, di mana sediaan pekat dalam air ini pengganti gula tanpa menghambat bahan pewangi dari zat obat. Nah, jadi kalian tahu sendiri banyak kan itu jenis obat, salah satunya ada sirup. Sirup ini bertujuan dibuat kadang ada anak-anak ataupun orang tua yang tidak dapat mengonsumsi obat seperti tablet, kapsul, ataupun yang obat serbuk yang pahit. Karena kan takutnya mereka nggak suka, terus muntah gitu kan, terus kayak nggak enak di badan mereka. Jadi ada sediaan sirup tanpa menghilangkan zat obat itu. Ditambah ada gula. Gula kan manis, pastikan semua manusia kan bisa kan menerima gula dalam tubuhnya. Itulah kenapa dibuat sediaan sirup. Next, untuk formulasi zat aktifnya di sini kita menggunakan amonium klorida ataupun NH3Cl, di mana tidak kurang 99,5% NH4Cl-nya dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemberian sendiri serbuk butir hablut putih, putih tidak berbau, rasa asin dingin dan higroskopik. Mudah larut dalam air dan gliserol. Ini untuk larutannya dan mudah larut dalam air mendidih. Karena dia mengandung ada gula. Dosis maksimumnya sehari adalah 8 gram. Untuk selanjutnya adalah di sini penjelasan dari amonium klorida sendiri. Kenapa kenapa ini adalah alasan kenapa kita menggunakan zat aktif utama kita adalah amonium klorida, di mana adalah obat batuk bekerja dalam cara mengiritasi mukosa bronkial sehingga mencairkan dahak yang menyebabkan dahak mudah dikeluarkan dan sebagai treatment pada pengobatan alkalisis metabolik, yaitu kondisi darah dalam tubuh bersifat basah karena tingginya kadar bikarbonat dalam darah. Amonium klorida sendiri bekerja dalam meningkatkan klorida sehingga darah menjadi lebih asam. Nah, jadi apalagi namanya juga sirup, identik sama kebanyakan kalau obat flu, pilek, atau nggak demam. Inilah tujuannya, karena dia itu bekerja baru utamanya lah obat batuk ataupun obat flu, di mana dia dapat mengencerkan dahak, itulah fungsinya. Next, formulasi yang digunakan untuk pembuatan sirup ini adalah diphenhydramine HCl, amonium klorida, etanol, larutan sorbitol, nipagin, pewarna, aqua, citril, sirup, dan misevac sirup, di mana artinya adalah membuat sirup. Selanjutnya di sini seperti tadi kita bilang ini adalah metodenya. Ada alat, bahan, dan perhitungan bahannya. Alatnya sendiri kita menggunakan beker gelas seperti biasa, botol sediaan 60 ml, gelas ukur 100 ml, kertas perkamen potong, lumpang dan alu, penara, penjepit tabung, pinset, pipet tetes, serbet, spatula, sudut, timbangan kasar, tisu untuk membersihkannya ya nanti. Mana tahu kita pas lagi praktikum kan berantakan gitu. Bahannya di sini ada uh, Aquades, amonium klorida, diphenhydramine HCl, seperti biasa tadi ada pemberian bahannya. Lanjut ke perhitungan bahannya sendiri ini juga ada, tadi juga di sebelumnya juga ada slide sebelumnya, dan di sini sirup simplex. Kenapa nih harus diselisih? Biar tahu kandungannya itu berapa untuk asli sirup simplex. Karena nanti kan bakal di-cut oleh Aquades. Ini ada perhitungan dosisnya, benar dosisnya nggak ada ya. Selanjutnya nih flow sheet, di sini ada pembuatan sirupnya. Jadi kita membagi tiga, ada diphenhydramine HCl, NH4Cl, dan nitaginnya. Nah, ditimbang untuk diphenhydraminnya, ditimbang 0,15 gram diphenhydramine HCl. Ini adalah formulasi tambahan akan dilanjutkan pada slide selanjutnya. Terus dilarutkan dalam beker gelas, 3 ml Aquades ya, dimasukkan ke dalam botol. Terus untuk NH4Cl-nya, ini dia dipisah-pisah. Nanti dia akan digabung menjadi satu. Itulah dia ada proses pembuatan sirup. Terus Pentana PCL-nya inilah bahan utamanya, ditimbang. Setelah itu dilarutkan dalam beker gelas 3 ml dan dimasukkan ke dalam botol.
Untuk nipaginnya sendiri, ditimbang 0,15 gram nipagin dilarutkan dalam beker gelas dengan 4 ml aqua panas, dimasukkan ke dalam botol. Jadi untuk bahan utamanya, bahan tambahannya itu kan udah dipisah ya pembuatannya. Terus sisanya itu yang memang zat tambahnya itu nanti bakal digabung dalam sesediaan tersebut. Itulah hasilnya kita dapat berupa sirup. Jadi untuk uji evaluasinya di sini kita melakukan 2, homogenitas dan juga ada uji pH. Untuk homogenitas di mana larut nggak, sirup itu gitu loh, yang bahan yang kita bercampur. Karena kan banyak banget bahannya kan. Biar biar dia lebih terlalu deramai kan dia harus homogen ya. Jadi untuk homogenitasnya sendiri itu kita kayak lihat gitu loh, ada nggak serbu-serbu atau enggak, apa ada larutan semua tuh dia menandakan dia homogen. Terus yang kedua uji pH, pasti udah tahu lah ya menggunakan pH meter ataupun kita di sini pakai indikator asam basa. Sebenarnya ada juga yang berwarna, tapi kita menggunakan yang hanya pakai penomornya biar tahu dia pH-nya berapa. Karena kisarannya tuh sekitar 4,5 sampai 7 gitu. Lanjut, di sini adalah formulasi bahan tambahannya. Untuk bahan tambahan sendiri adalah diphenhidramin HCl. Ini adalah bahan tambahan dalam sirup, di mana tidak kurang dari 99,8% C17H12NO HCl dihitung terhadap jahat yang telah dikeringkan. Pemberiannya ada sebuah hablur putih tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal. Kelarutannya mudah larut dalam air, etanol, kloroform, sangat suka larut dalam eter, agak suka larut dalam aseton. Dosis maksimumnya sehari 100 mg, sehari 200 mg. Baik, di sini kenapa kenapa kita menggunakan diphenhydramine HCl, karena dia termasuk dalam antagonis reseptor H hidrogen 1. Generasi pertama memiliki sifat sedatif dan anti-alergi. Jadi dibantulah dengan sirup ini selain dia dapat meredakan batuk, dia juga dapat meredakan alergi. Dan juga pada saluran cerna memiliki waktu paru sekitar 0,09 sampai 1 jam. Obat ini juga memiliki jendela penyerapan terapeutik seperti dalam Restonesicatrate. Jadi ini dalam pencernaan dia juga dapat bekerja dengan baik jika vitamin HCl ini. Dan juga dia adalah protein sistem tablet agar mengurangi frekuensi pemakaian sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Jadi kadang pasien itu kan sering nggak patuh ya dalam mengonsumsi obat. Jadi diphenhydramine HCl ini kadang kan ada sedikit-sedikit, "Udahlah beli obat aja," padahal sebenarnya harus sesuai resep dokter. Jadi diphenhydramine HCl ini membantu membantu dalam pengonsumsian pasien dalam obat. Baik, ini uji evaluasinya ternyata sesuai ya, tidak dapat gumpalan, terus dia homogen juga, pH-nya juga memenuhi syarat netral. Baik, selanjutnya ada kesimpulan di sini, beberapa kesimpulan. Ini adalah hasil dari praktikum kami kemarin, di mana 3 sirup adalah sirup simplex 65% gula, nipagin, dan sirup obat mengandung satu jenis obat lebih dari dengan atau tanpa zat tambahan yang digunakan untuk pengobatan sirup pewangi. Dan juga bahan tambahannya digunakan pembuatan sirup seperti gliserol, propilen glikol, ini yang terkenal ya. Kemarin kan sempat viral ya, yang ada pakai etilen glikol. Inilah bahannya sebenarnya untuk pemanisnya. Jadi hasil evaluasinya juga pada percobaan didapatkan hasil uji tidak mengalami kristalisasi, berarti dia homogen sesuai syarat dan didapatkan volumenya 60 mili. Baik, ini tuh daftar pustakanya yang saya pakai untuk presentasi kali ini. Baik, sekiranya sekian untuk presentasi saya kali ini. Apabila ada salah pengucapan, salah kata, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya.